mungkin kalau untuk saat ini saya juga harus pikir 2 kali ya teman-teman. Ada pantangan, jadi semuanya bisa dimakan gitu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan, dan dia ini adalah teman saya. Namanya Winda. Iya Winda ya. Winda. Aku pikir Widya. Winda. Tapi nggak apa-apa. Aku salah teman-teman. Namanya Winda. Soalnya kita itu deket tapi memang jarang ketemu ya. Udah lama banget ya. Kita sibuk sama anak-anak lah, biasa ibu rumah tangga ya. Di video kali ini saya mau nanya ke teman saya, Say, gimana perasaannya ninggalin Indonesia, kita harus ikut suami di negara suami Taiwan. Suka dukanya apa? Suka dukanya pertama datang ke Taiwan itu apa tahun 2019 awal Januari Ya. datang, terus nyampe di sini tuh berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan itu ngerasa apa ya, sepi gitu, terus kangen rumah. Pastinya lah, kita biasa sama keluarga ya. Terus Iya. tiba-tiba kita harus ngikut suami di negeri suami gitu ya, bukan negeri kita sendiri. Pasti ada perbedaan ya. Ya kan? Iya. Say, kalau misalkan kamu bisa pilih, mau pilih tinggal di Indonesia apa di Taiwan untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya apa ya, karena udah nikah sama orang Taiwan ya, terus juga kedepannya pasti udah punya anak, bakalan anak sekolah, jadi tetap di Taiwan. Tetap di Taiwan. Tetap. Nah, saya dan untuk kewarganegaraannya, kamu mau pilih warga negara Indonesia apa mau jadi warga Taiwan? Untuk sekarang sih aku mau tetap jadi WNI ya. Karena apa ya, pertama untuk saat ini aku orang tua masih ada di Indonesia. Iya, sama. Orang tua masih ada, maksudnya keluarga masih lengkap lah. Jadi mungkin untuk dalam saat jangka ini, waktu yang lama masih warga negara Indonesia. tapi untuk kedepannya kita belum tahu ya, namanya manusia kadang-kadang bisa berubah suatu saat. Karena memang sepengalaman saya, banyak teman saya yang tadinya itu tidak mau ngambil KTP Taiwan ya untuk jadi warga negara Taiwan, itu tadinya nggak mau, sampai dia kurang lebih itu udah tinggal di Taiwan selama 15 tahun dan dia akhirnya memutuskan juga jadi warga negara Taiwan, dan saya pun juga seperti itu. Untuk saat ini saya juga masih tetap pilih WNI, dan untuk kedepannya entah tahun kapan saya juga belum tahu ya. Jadi tidak bisa dipastikan untuk saat ini, seperti itu teman-teman. Dan terus terang aja ya, kehidupan di Indonesia sama di Taiwan itu lebih baik, lebih baik, lebih enak di mana? Dua-duanya ada enaknya, ada enggaknya. Benar banget. Cuman kalau untuk lingkungan situasi di Taiwan itu lebih enak, lebih apa sih, lebih tertib. Ya benar lebih banget. Tertib, terus semua fasilitasnya tuh ada. Jadi maksudnya apa ya, fasilitas untuk orang disabel tuh banyak. Ya, untuk bener. orang cacat itu kayak bener. toilet atau Bener apa, banget. itu emang benar-benar diperhatikan sama pemerintah. Iya benar. Benar banget. Jadi bukan membandingkan ya. Dan aku mau nanya, Say, kalau untuk makanan ya, kalau maaf ya, kalau saya kan seorang muslim nih. Iya. Enggak, kamu tahu kan kita orang muslim tantangannya makan daging yang satu. Iya. Kalau teman saya ini bukan ini ya, teman saya itu non muslim, jadi dia di makanan itu enggak ini ya, Say, Nggak ada pantangan, jadi semuanya bisa dimakan, jadi nggak perlu ada hati-hati. nggak perlu hati-hati. Jadi untuk makanan itu nggak terlalu pilih-pilih, maksudnya yang ya ada kandungan poknya juga nggak masalah.
jadi cuman untuk pertama kali datang ke Taiwan juga makanannya juga emang nggak biasa sih. beda rasa ya, Beda banget rasanya. tawar ya, Tawar. lebih ke tawar kan, Lebih kalau tawar, terus apa ya? dari bumbunya Bumbunya juga beda. beda, Kayak hambar. pasti banget. Hambar itu, tapi meskipun hambar, kalau menurut saya lama-lama saya tuh udah terbiasa. Menurut saya enak loh. Iya, kan udah biasa. Udah kebiasaan tuh, jadi rasa manis dari sayurannya itu malah apa ya, Malah kita bisa ini ya, bisa ngerasain gitu, jadi bisa ngerasain rasanya sayurannya sendiri itu kayak misalkan dari wortel, maksudnya dari semua sayuran itu bisa ngerasain rasa sayur yang sebenarnya. Kalau di Indonesia itu kan kita numis itu udah dikasih banyak bumbu, dalam arti garam, kasih gula sedikit, dikasih penyedap gitulah. Udah gitu banyak rempah-rempahnya segala macam kan ya. Tapi ya memang masakan Indonesia menurut saya memang enak gitu. Tapi ya masakan Taiwan juga saya udah biasa sih di lidah, jadi menurut saya sih enak-enak aja. Pertama awal iya merasa nggak enak, merasa aneh karena tawar banget rasanya. Itu udah pasti, namanya orang Taiwan kalau masak itu garamnya lebih sedikit ya menurut saya, dan bumbunya juga lebih ke simple, jahe, bawang putih. Kecuali ya ada masakan tertentu kayak kuah ayam apa segala macam pakai bumbu rempah-rempah, tapi memang tidak semuanya ya kan. Seperti itu teman-teman. Mau nanya ini Say, tentang anak-anak di Taiwan itu kan dari pemerintah dapat subsidi per bulannya ya. Menurut kamu itu uang per bulan dari pemerintah itu membantu nggak untuk beli susu dan popok gitu ya menurut kamu? Oh, kalau subsidi yang dari pemerintah tiap bulan itu nih itu saya simpen ya buat tabungan nanti ke depan anaknya. Untuk kebutuhan susu, pampers itu kadang beli dari uang papanya, uang gaji bulanan. Ya sama teman-teman, aku juga begitu sih. Ini anakku yang 2 kan masih dapat subsidi juga, jadi uangnya itu masuk ke rekening saya, nggak saya ambil, nggak saya coceng. Jadi untuk beli keperluan anak-anak kayak pampers, susu itu kan harus banget, wajib per bulan. Dan papahnya yang beli, nggak ngambil dari uang yang dikasih dari pemerintah. Itu uang dari pemerintahnya itu bisa saya simpan. Dan untuk rencana punya anak, mau punya anak berapa? Punya anak untuk sekarang sih belum mau nambah lagi ya. Karena sekarang Duduk saya. apa ya, semuanya aku yang ngurusin sendiri, nggak ada bantuan dari orang lain, mertua juga nggak ada. Iya benar. Jadi untuk saat ini sih cukup 1 anak, tapi nggak tahu kedepannya Belum. mau nambah lagi apa enggak. Untuk saat ini belum ada rencana. Belum ada nambah. rencana, belum ada. Duduk sini kan. Karena memang biaya hidup di Taiwan itu Mahal, tinggi. tinggi kalau dibandingkan di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi mau punya anak banyak itu harus pikir-pikir dulu. Tetapi ya memang sih balik lagi ke pemikiran per orang itu tidak sama ya. Bener kan? Kangen nggak sama orang tua di Indonesia, sama keluarga? Oh, kalau kangen, dibilang kangen sih kangen, karena emang udah mau 4 tahun nggak ketemu, nggak pulang ke Indonesia. Cuman paling ngobatin kangennya ya video call, ya WhatsApp. Iya benar. Aku juga udah 4 tahun lebih nggak pulang. Ada orang tanya kangen nggak sih? Kangen ya pasti kangen banget. Cuman memang karena di Taiwan ini pandemi masih berjalan ya. Jadi kalau pulang dari Indonesia sekarang masih harus. Kalau dari setahu saya ya, kalau dari Taiwan keluar datang ke Indonesia tuh udah mulai bebas ya Indonesia. Tapi masuk ke Taiwannya itu masih belum bisa. Masih belum bebas kan? Masih belum bebas. Iya, masih harus karantina. Masih harus kan? Masih harus karantina. Jadi di Taiwan, negara Taiwan ini kalau misalkan kita habis dari luar negeri masih berlaku karantina ya teman-teman. Jadi kita masih mikir 2 kali karena untuk biaya karantina itu memang tidak sedikit ya. Harus di hotel kan? Harus nginep di hotel. Harus nginep di hotel dan kita harus keluarin biaya sendiri. Nah itu biaya lagi, terus tes PCR lagi 2 kali kalau nggak salah. Ya pokoknya ya ada, mungkin kalau untuk saat ini saya juga harus pikir 2 kali ya teman-teman. Memang sih uang bisa dicari, tetapi
ya setiap pemikiran orang berbeda. Saya masih punya anak balita yang masih kecil-kecil, jadi masih ketakutan itu masih ada ya. Resikonya lebih besar bawa anak balita. Jadi saya juga pengen banget mudik, tapi nunggu dulu waktunya, pandemi tidak begitu parah lah ya. Udah agak reda baru kita mikirin untuk pulang kampung ke Indonesia ya. Udah kangen banget sebenarnya, dari pertama saya nikah ke Taiwan itu saya juga belum pulang sih. Terakhir pulang kapan? Iya, belum pulang. Terakhir tahun berapa berarti? Tahun 2018 atau 17? Saya datang ke Taiwan tahun 2017 kalau nggak salah. Iya, 2017 bulan 5 ya kalau nggak salah. Ya pokoknya 4 tahun lebih lah. Maaf ya kalau misalkan salah, karena saya lupa nggak ngingetin banget waktunya gitu. Dan teman-teman, untuk vlog kali ini mungkin singkat cerita dari kami sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada salah kata dan ucapan dari saya, dari kami berdua, mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.